Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia penyelenggara diklat hari ini, Analog Teacher Learning. Yang terhormat rekan pemateri pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu pendidik sekalian. Terima kasih telah sedia meluangkan waktu pada pertemuan virtual pada hari ini untuk mengikuti diklat hari ini. Ya, langsung saja saya ke bagian materi untuk menyampaikan tentang pendekatan scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Nah, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, apalagi di forum ini sebagian besar adalah seorang pendidik yang mungkin istilahnya jam terbangnya lebih banyak dibandingkan saya. Kalau Bapak Ibu sudah misalnya Bapak Ibu sudah sebagai kaptennya, nah saya mungkin masih co-pilotnya. Ya, di sini kita sama-sama belajar bahwa di sini saya hanya ingin mereview kembali tentang pendekatan scientific learning itu sendiri. Ya, langsung saja saya akan menampilkan materi hari ini. Ya, bahwa pendekatan scientific learning ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan lagi kepada guru. Ya, sama dengan yang disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran ini tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik. Nah, di sini saya ambil pendapat dari Hosnan bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip dengan beberapa tahapan. Nah, pendekatan saintifik ini dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada peserta didik, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi ini bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru lagi. Ya, karakteristik pendekatan saintifik yang pertama berorientasi pada siswa. Ya, sudah jelas bahwa pada pendekatan saintifik ini dia berpusat pada siswa. Kemudian mengembangkan potensi siswa. Ya, dengan beberapa tahapan-tahapan dalam pendekatan saintifik, mulai dari proses mengamati sampai pada tahap mengkomunikasikan hasil belajar, ini dengan sendirinya akan mengembangkan potensi siswa. Jadi, ketika melihat misalnya temannya mampu untuk tampil di depan, ya dengan sendirinya mereka akan timbul rasa percaya diri untuk bisa seperti temannya. Jadi dengan menggunakan pendekatan saintifik ini mampu mengembangkan potensi dalam diri siswa. Oke, kemudian meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil belajarnya. Nah, di akhir ini pada tahapan saintifik ini yaitu merupakan proses mengkomunikasikan hasil belajar dengan cara mempresentasikan misalnya. Nah, mereka sudah mampu mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan apa yang mereka diskusikan kemudian ditampilkan di depan kelas. Oke, saya lanjut. Tujuan pembelajaran saintifik untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, ya, atau biasa disebut dengan HOTS, ya, bukan lagi LOTS, itu berpikir tingkat rendah. Nah, ini sudah masuk kategori tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi pada siswa dari bukan lagi C1 sampai C3, tapi C4 sampai C6, ya, masuk bagaimana peserta didik mampu menganalisis sampai pada tahap mencipta di dalam proses pembelajaran saintifik. Nah, yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Ya, ketika peserta didik diberikan tugas dalam penyelesaian suatu pembelajaran, nah mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut misalnya dengan pribadi maupun kelompok.
Nah, kemudian terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, ya. Kemudian diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Nah, dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut, kemudian akan menghasilkan hasil belajar yang tinggi bagi peserta didik. Kemudian untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-idenya. Kemudian untuk pengembangan karakter peserta didik. Oke, prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran membentuk student self-concept atau konsep diri terhadap cara pandang siswa dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, misalnya ketika dalam proses komunikasi atau ketika peserta didik dibagikan menjadi beberapa kelompok, itu mereka dapat mengkomunikasikan masing-masing ide dari peserta didik itu sendiri dan mempertahankan konsep dirinya berdasarkan pengetahuan yang didapatkan sebelumnya tentang misalnya apa yang diamati oleh peserta didik itu, dia sudah memiliki pengetahuan akan hal itu, kemudian mampu dia komunikasikan bersama temannya. Nah, kemudian pembelajaran terhindar dari verbalisme. Nah, di sini diupayakan agar pendidik, dalam hal ini guru, ini mampu menghindarkan peserta didik dari verbalisme itu sendiri, di mana tidak lagi menuntut siswa untuk menghafal pembelajaran. Ya, jadi diusahakan pada prinsip pendekatan saintifik ini dia terhindar dari verbalisme atau hafalan untuk peserta didik. Kemudian pembelajaran mendorong peningkatan kemampuan berpikir pada siswa. Ya, dengan beberapa tahapan-tahapan dalam pendekatan saintifik ini akan dengan sendirinya mendorong keterampilan atau kemampuan berpikir pada siswa. Kemudian pembelajaran melatih kemampuan siswa dan berkomunikasi. Ya, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Ya, bahwa pendekatan saintifik ini memberikan pemahaman kepada peserta didik, memahami berbagai materi dengan pendekatan ilmiah. Ya, tentunya dengan beberapa tahapan-tahapan dalam pendekatan saintifik ini ada 5 pendekatan dalam saintifik yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada 5 tahapan dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Nah, dalam tahap mengamati ini, guru membuka secara luas kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan, ya, melalui kegiatan yang melibatkan panca indera. Nah, di sini aktivitas pembelajarannya bisa dengan observasi lingkungan. Nah, tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas. Dengan mengamati lingkungan, peserta didik mampu tujuan pembelajaran. Yes, bisa juga dengan ditampilkan suatu video, kemudian dapat diamati oleh peserta didik. Nah, bisa juga berupa gambar atau grafik, data, dan sebagainya. Dan peserta didik disuruh untuk mengamati yang ditampilkan oleh guru tersebut. Kemudian menanya. Nah, pada tahap menanya ini, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa saja yang sudah dilihat, didengar, dan dibaca. Nah, setelah yang ditampilkan itu bisa berupa penampilan suatu video. Kalau saya basicnya di pendidikan bahasa itu biasanya menampilkan video penampilan musikalisasi puisi kepada peserta didik misalnya, dan mereka disuruh mengamati tentang video penyampaian musikalisasi tersebut. Nah, di sini pada kegiatan menanya ini, nah, guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan mengenai apa yang ditampilkan tersebut.
Nah, kemudian pada tahap mencoba atau mengumpulkan informasi di sini bertujuan untuk menggali informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Nah, pada tahap mencoba atau mengumpulkan informasi ini, guru biasanya membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Nah, setelah dibagi, siswa dianjurkan untuk berdiskusi. Setelah menampilkan tadi video pembelajaran itu, siswa disuruh untuk berdiskusi kelompok karena sudah dilakukan pembagian kelompok itu sendiri. Nah, pada tahap menalar atau mengasosiasi atau mengolah informasi. Nah, pada tahap menalar ini informasi pada tahap pengumpulan informasi ini menjadi dasar untuk kegiatan berikutnya. Nah, beberapa pembagian kelompok tadi ini siswa dapat menyusun menggunakan bahasanya sendiri terhadap apa yang sudah ditampilkan oleh guru tersebut. Nah, di sini siswa diajarkan untuk menalar atau mencoba membahasakan kembali apa yang telah ditampilkan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang terakhir ini tahap mengkomunikasikan. Nah, pada kegiatan ini bisa dilakukan dengan menulis atau menceritakan apa yang telah didiskusikan bersama kelompok tadi. Setelah dibagi kelompok, mereka berdiskusikan. Nah, yang terakhir ini mereka bisa menuliskan atau menceritakan kembali dengan tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, hasil diskusi kelompok mereka. Ini pada tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan. Ya, untuk kategori bobot pertanyaan dan tingkat kognitifnya ini karena pendekatan saintifik ini masuk pada kognitif yang berpikir tingkat tinggi. Nah, kita tidak usah gunakan kognitif yang lebih rendah seperti ini, ya, bahwa tidak lagi apa, siapa, kapan, dan bagaimana, tetapi dalam penerapannya ini sudah masuk kategori kognitif yang lebih tinggi atau biasa disebut C4 sampai C6 dia mulai masuk menganalisis atau sampai pada tahap mencipta, sintesis, evaluasi, dan sebagainya. Nah, bobot-bobot pertanyaan di dalam pembelajaran ini untuk analisis misalnya seperti begini ya, analisis, kemukakan bukti-bukti, mengapa, identifikasi, dan sebagainya. Nah, pada tahap evaluasi berilah pendapat. Nah, peserta didik dituntut untuk mampu memberikan pendapatnya masing-masing terhadap apa yang telah ditampilkan tersebut, apa yang telah diamatinya, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya, kemudian yang terakhir mereka diminta untuk memberi pendapat masing-masing. Ya, jadi siswa dituntut untuk lebih kreatif dalam pembelajaran karena berdasarkan pemahaman mereka, apa yang mereka ketahui tentang pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, kemudian mereka dapat mengkomunikasikannya dan dapat memberikan alasan atau pendapatnya mengenai apa yang dia amati tersebut. Ya, bagaimana sih aplikasi dalam proses pembelajaran pada kategori menalar? Nah, di sini guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Ya, jadi di sini guru menampilkan atau ketika masuk pembelajaran dia sudah siap di dalam bahan pembelajarannya. Misalnya kalau pada pembelajaran matematika misalnya pada materi pola bilangan. Nah, bagaimana kalau guru ini sudah menyiapkan bahan pembelajaran berupa bentuk-bentuk pola bilangan. Nah, ini bisa ditampilkan di depan kelas agar diamati oleh siswa sampai pada tahap mengkomunikasikan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, guru tidak banyak menerapkan metode ceramah, ya. Ya, metode ceramah ini tidak perlu juga dihindari karena dimanapun kalau ketika kita masuk dalam pembelajaran itu pasti di awal itu menggunakan metode ceramah ya. Bagaimana kalau hari ini kita gunakan pendekatan saintifik itu tetap harus ada metode ceramah, tapi ya tidak hanya harus metode ceramah terus, ya kita gunakan pendekatan atau model pembelajaran itu agar lebih menarik dan siswa lebih aktif di dalam kelas.
Nah, kemudian kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Nah, jadi siswa tidak hanya mengamati suatu objek di depan kelas atau yang ditampilkan oleh guru, tetapi mereka dapat mengukur, diukurnya ini ya mereka dapat mempresentasikan kembali hasil yang telah mereka diskusikan tersebut. Wah, itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian setiap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik maupun kita pun sebagai seorang pendidik biasa melakukan suatu kesalahan. Tetapi ini tidak menjadi dasar untuk tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki. Apalagi seorang peserta didik adalah sebagai anak didikan kita ketika di sekolah maupun di kampus, begitu ya. Kemudian perlu dilakukan pengulangan dan pelatihan. Nah, kalau kita temukan peserta didik dengan kemampuan di bawah teman-temannya, misalnya ya kita perlu melakukan pengulangan dan pelatihan terhadap peserta didik tersebut. Nah, kemudian evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata dan otentik. Nah, penilaiannya kepada siswa ini harus didasarkan dengan penilaian otentik bahwa apa yang telah diketahui oleh siswa dan dapat ditampilkan pengetahuan oleh siswa tersebut dan dapat ditampilkan oleh siswa, misalnya ya kita menilai berdasarkan proses di kelas apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian guru mencatat semua kemajuan dari peserta didik. Ya, guru di sini mulai mencatat bahwa ini peserta didik yang dianggap mampu dan ini yang dianggap kurang mampu, sehingga bisa dilakukan pengulangan dan pelatihan kepada peserta didik tersebut. Nah, penilaian dalam pendekatan saintifik. Nah, penilaian proses atau keterampilan, penilaian produk berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis, dan penilaian sikap atau afektif. Nah, ini adalah kategori-kategori penilaian dalam pendekatan saintifik. Nah, Merdeka belajar dengan pendekatan saintifik 4C. Nah, biasa disebut dengan pendekatan 4C ini, creative thinking, communication, critical thinking and problem solving, dan collaboration. Nah, pada creative thinking ini guru tidak hanya menggunakan pendekatan dengan menggunakan metode ceramah, tetapi mendidik mereka supaya tahu cara belajar. Nah, creative thinking di sini dituntut peserta didik untuk dapat kreatif di dalam kelas. Nah, misalnya peserta didik, misalnya kita kalau dalam kelas kita memberikan atau bahan pelajaran seperti sedotan plastik, gunting atau solasi misalnya. Nah, mereka dituntut untuk mampu membuat suatu karya dengan beberapa bahan tadi ya, seperti sedotan plastik, gunting, dan dengan solasi tersebut. Nah, akhirnya peserta didik di sini akan menjadi kreatif dengan melihat berbagai contoh pembuatan dari beberapa bahan tersebut. Nah, mereka akan kreatif untuk membuat suatu hasil karya dari bahan-bahan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian communication atau komunikasi. Sudah tadi kita bahas tentang bagaimana kemudian peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil belajarnya di akhir dengan kegiatan mempresentasikan hasil belajar. Kemudian critical thinking and problem solving, melihat masalah dengan cara dengan menemukan pemikiran yang kritis. Nah, misalnya kalau membuat soal yang jawabannya yang benar satu saja, ini sepertinya sudah biasa dilakukan. Bagaimana kalau kita membuat soal yang jawabannya lebih dari satu? Akhirnya melatih siswa untuk melihat melihat atau memberikan jawaban dengan pandangannya sendiri. Nah, ini masuk kategori critical thinking and problem solving.
bagaimana guru dapat kreatif memberikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini. Kemudian collaboration atau kolaborasi ya. Biasanya ini ketika peserta didik dibagikan dalam beberapa kelompok, bagaimana mereka diajarkan untuk bekerja sama dan sebagainya. Ya, jadi dalam kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka, ini penerapan scientific learning tetap bisa terlaksana karena kita mengenal istilah pembelajaran Merdeka ini intrakurikuler dan co-kurikuler ya. Jadi pada pendekatan intrakurikuler ini seperti pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas, ini kita bisa menggunakan pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini tidak hanya pada kurikulum 2013 saja, tapi bisa penerapannya dalam kurikulum Merdeka saat ini. Ya, tapi Kemendikbudristek ini memberi kebijakan ya kepada sekolah kalau belum melakukan penerapan kurikulum Merdeka masih bisa menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini pendekatan yang sangat baik untuk dilaksanakan mengingat bahwa kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik ini sebagai induk dalam pembelajaran. Ya, kemudian 7 cara menerapkan strategi scientific learning untuk kegiatan belajar mengajar saat ini. Ya, pertama menginspirasi siswa. Bagaimana menginspirasi siswa di dalam kelas dengan berbagai pengalaman maupun pengetahuan untuk dapat dilakukan siswa dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan beberapa tahapan pendekatan dalam strategi scientific learning. Itu tadi ada 5 kategori di dalam pendekatan scientific learning. Kemudian mengembangkan sikap karakter pada siswa, meningkatkan keterampilannya, kemudian menambah pengetahuan siswa, ya dengan cara berkolaborasi dengan kelompok ini, kemudian adanya penambahan informasi, tidak hanya berpusat pada guru atau buku teks, tetapi bisa dari mana saja, dari lingkungan maupun dari teman. Ini akhirnya bisa menambah pengetahuan pada siswa. Kemudian berkomunikasi yang baik dengan siswa. Ya, kalau peserta didik kita mampu untuk memahami apa yang kita sampaikan, ya bagaimana kita gunakan komunikasi yang baik dengan siswa itu sendiri. Nah, memancing siswa untuk bertanya, ya. Kemudian meningkatkan daya nalar siswa itu sendiri dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya strategi scientific learning ini, memang dia masuk kategori berpikir tingkat tinggi pada siswa sehingga dapat meningkatkan daya nalar pada siswa itu sendiri. Oke, terima kasih. Itu saja. Mari berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator.